warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu bi asra salawatin wa hatta anhu asra qati'atin wa rafa'a lahu asra darajatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih banyak banget ya, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam sehat, bisa merasakan nikmatnya kopi. Walaupun saya belum merasa. Nah, tuan rumah kode. Bapak main apa? Cemilan bisa, kopi udah. Kita mah belum. Tua panitia. Udah biasa gitu. Ngalah panitia. Ngalah. Kalau isi diri ini enggak keluar, enggak bahaya ta. Ya, alhamdulillah. Itu udah kita syukuri Pak. Jadi nikmat, merasakan nikmatnya kopi. Itu baru nikmatnya kopi. Belum nikmatnya ngaji. Itu maksudnya. Ya? Bapak udah merasakan nikmatnya ngaji? Belum. Berarti levelnya Bapak masih santri. Masih amatir apa udah pro? Jadi kenikmatan kopi sama kenikmatan ngaji Pak, itu harusnya lebih dari kenikmatan ngaji dibanding kenikmatan ngopi. Tapi kalau dua-duanya nikmat Pak, ya itu alhamdulillah. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita dengan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak semuanya, wabil khusus para asatid yang ada di Gedung Mahnigar Asri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kali ini saya lagi dan saya resikonya telat, alhamdulillah. Mohon maaf ini, saya besok kasih samperin. Ya, ini harusnya jatah yang lain ini. Iya, tapi Pak Hanafi udah, saya udah pokoknya Bang ini. Resikonya saya belum dengan apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting intinya saya syaratnya satu, Bapak jangan pernah ada yang bosan. Itu mulu. Kalau ada yang merasa bosan berarti ganti maksudnya, ya, gitu ya. Pokoknya undur makol, wala tandur, wesinya begitu. Gak usah didengar, gak usah dilihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kalaupun itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, ambil. Entah itu siapa yang ngomong, saya terus misalkan, terus gak ada urusan. Nah itu ciri-cirinya orang yang sudah mendapatkan nikmat yang
ngaji. Entah siapa. Hati-hati pulang sendal. Sudah pengalaman, Pak. Sendal saya. Ya, ketuker. Dah. Saya hari ini mau ngaji apa ya? Sirah Nabawiyah ya, Pak ya? Sirah ya, saya udah lama gak ngaji, berjanji. Mudah-mudahan Bapak tambah apa namanya itu lebih tahu lagi tentang makna al-berjanji, tidak sekedar dibaca tapi tahu isinya ya. Terakhir saya kemarin sudah bahas di rawi keberapa ya? Berapa ya? 5 ya? Mahalukiyam. Setelah itu saya ada di RT 2 itu udah di RT Wa'arodaat suhumuhum. Sekarang waktu hari daulah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawariqi wa ghara'ibu ghaibiyah. Telah nampak ketika Nabi Muhammad lahir itu keanehan, keajaiban yang lahir, yang datang. Keanehan. Kemarin sebelum saya bahas ini sudah saya pernah singgung di saat Nabi Muhammad lahir itu juga datang berbagai peristiwa-peristiwa yang menyambut datangnya lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kali ini tambah bahasan lagi. Apa susu bikin merem, kopi bikin melek. Ini saya kalau minum dua-duanya jadi gimana, Pak? Merem melek aja. Ya. Keanehan, keajaiban. Ngomongin keanehan, Pak, saya ingat di kitab Nasoihul Ibad. Kitab apa? Nasoihul. Itu ada 6 keanehan yang ada di sekitar kita. Yang pertama keanehan itu yaitu keanehan masjid yang susah payah dibangun, banyak biayanya, gede makro, megah, tapi tidak ada isi. Tapi tidak ada apa? Itu keanehan pertama. Pak, aneh aja. Aneh tapi bangunnya miliaran, megah enggak? Itu sudah ada di kitab Nasoihul Ibad. Tapi tidak ada isi, itu keanehan. Harusnya kalau berlomba-lomba membangun masjid, berarti merakyatnya atau masyarakat di situ harus siap mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, terutama atau salah satunya sholat berjamaah atau mengaji, ya, yang mensiarkan masjid tersebut. Tapi kalau kosong, sepi, itu termasuk aneh tahu, Pak? Aneh tahu? Aneh itu loh. Apa Pak Henry? Ya aneh ya aneh. Ya sih gue. Aneh. Ya? Aneh. Dah. Saya persingkat. Ada 6. Yang kedua, keanehan yang kedua, yaitu banyak Al-Quran di rumah tapi tidak pernah dibaca. Dipakai apa? Koleksi, hiasan, beli Quran macam-macam, cetakannya macam-macam. Ada yang cetakan Saudi, Indonesia, ada yang macam-macam dah. Tapi cuma dibaca tumpukan doang, tidak pernah dibaca. Loh, Bapak ngapain beli bayang-bayang kalau gak dibaca? Aneh. Paham, Pak? Aneh. Kalau kayak gitu mending beli satu tapi istiqomah dibaca apa daripada beli bayang banyak tapi gak pernah dibaca. Intinya itu apa? Bacanya itu. Jadi kalau di Al-Quran, Bapak punya banyak gak di Al-Quran di rumah? Halo Pak,
di rumah? Berapa ukurannya? 2. Istiqomah. Roma, alhamdulillah. Istiqomah nganggurnya. Nah itu keanehan Pak. Ya, jadi dibaca. Yang paling bagus itu setelah maghrib. Bagus. Gak apa-apa, gak usah banyak-banyak, rutin selembar atau ini gitu. Gak apa-apa, istiqomah yang penting. Sedikit tapi istiqomah itu lebih bagus daripada banyak tapi jarang-jarang. Keanehan yang ketiga, orang berlomba-lomba menghafal Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran itu. Hafal doang, tapi kelakuan nggak tahu, koridornya nggak tahu, ya, akhlaknya nggak apa, akhlaknya itu sekarang bilang, semaunya sendiri. Nah itu keanehan. Jadi paling keren itu apa? Hafal Quran plus mengamalkan isi. Gimana caranya? Yang ngaji berarti. Orang kalau pengen tahu, katanya Al-Quran itu sebagai pedoman. Pedoman kalau tahu Pak isinya. Kalau nggak tahu gimana cara mengetahui pedoman itu? Hah? Berarti kalau pengen tahu berarti harus ngaji berarti. Itu pentingnya ngaji gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, istri solehah tapi lakinya tidak. Nah, itu aneh Pak. Tapi saya nggak nyindir di sini loh. Insya Allah, jangan tersindir ya. Ini ngomong abadanya ini. Yang keempat keanehan, istrinya solehah Pak, ya mengamalkan agamanya, tapi lakinya tidak mau mengamalkan agama, itu termasuk aneh. Yang kelima kebalikannya, suami soleh taat beragama tapi istrinya bapak yang mana? Yang keempat atau yang kelima? Kadang 4 kadang 5. Nah yang benar gimana? Ya berarti harusnya apa? Lakinya soleh, istrinya soleh. Itulah pentingnya nyari jodoh. Itulah kira-kira Pak. Saya udah ke ini Pak, sudah terlanjur. Ya udah terlanjur tinggal dibina. Udah. Berarti harus apa ya nanti anak kita? Ya, kalau jodohin orang berarti harus hati-hati. Gak segampang menukar apa. Ya, jangan terlalu mudah dikasihkan ke orang yang gak jelas makhluknya, ya itu. Yang keenam keanehannya apa? Ada orang alim, ada orang pinter, tapi gak mau dimanfaatkan, gak mau ngaji, itu aneh. Ada orang alim di sekitar kita ngajar ngaji, tapi kita gak mau ngaji sama dia, itu aneh Pak. Apa? Harusnya ngaji. Udah siapa aja terserah. Ya, asal dia bisa memberikan dampak positif, ngaji nggak masalah. Itu, ya, itu keanehan. Kalau kita nggak mau ngaji sama orang-orang sekitar, orang-orang pintar, orang alim, nah itu namanya aneh. Paham Pak? Ada 6 itu keanehan. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori keanehan 6 itu ya Pak ya. Amin ya robbal. Nah itu saya singgung sedikit tentang keanehan. Sama seperti saat Nabi Muhammad SAW lahir itu banyak terjadi keanehan-keanehan. Kenapa seperti itu? Allah menciptakan irhasal li nubuwwatihi wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Itu semuanya sebagai pertanda bahwasanya Nabi Muhammad yang baru lahir itu nanti kelak akan menjadi nabi, dan anak yang baru lahir itu memang benar-benar anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Makanya
ditandai dengan hal-hal yang aneh. Aneh itu khariqul adat, tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya, biasa-biasa aja kan begitu. Ya. Ya mungkin bapak dulu ketika lahir banyak keanehan. Ya jadi dulu Borobudur pecah misalkan. Belah. Nggak jadi. Nah keanehan, makanya bapak rajin maulid. Misalkan kayak gitu contohnya begitu. Nanti di sini juga banyak keanehan itu yang terjadi. Ya. Fazidatis sama'u hifdhan wa rudda 'anha al-marjad wa damun nufus syaitaniyah. Penjagaan langit di saat Nabi Muhammad lahir itu ditambah. Dijaga langit. Untuk apa? Menolak jin-jin yang bisa mencuri info dari dulu jin setan itu Pak itu bisa mencuri kabar dari langit, makanya banyak dukun yang sakti zaman dulu Pak, banyak peramal-peramal yang sakti zaman dulu karena sekongkolnya sama jin-jinnya bisa mencuri kabar info dari langit. Begitu Nabi Muhammad lahir itu dijaga, langit dijaga. Warudda anha maradatu wa dawun nufus syaitaniyah, ditolak. Ya sudah mulai begitu. Itu efeknya begitu, kelahirannya saja belum diangkat menjadi nabi itu sudah berdampak seperti itu. Nabi Muhammad SAW. Wa rajamat surubut rujumun nayrati kulla rajimin fi hali harqah. Bintang-bintang yang mengeluarkan api itu merajam, melempari jin-jin yang terkutuk, setan-setan yang terkutuk agar tidak bisa mencuri info dari langit. Begitu Pak. Jadi arahnya begitu. Makanya dukun sekarang nggak terlalu sakti kan? Ya, malah banyak dikibulin sama dukun kita. Benar Pak? Ya, dukun-dukun sekarang nggak terlalu sakti, beda sama dukun-dukun yang dulu. Karena tidak bisa lagi semenjak Nabi Muhammad lahir itu penjagaan di langit itu sudah dijaga ketat. Ya, begitu jin mau mencuri info dari langit itu sudah ditolak, dirajam, dilempari bintang-bintang mayurah, bintang-bintang yang bercahaya mengeluarkan api. Ya, jadi seperti itu. Wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah. Bintang-bintang langit ya itu mendekat. Kenapa mendekat? Menghormati kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, Pak. Jadi di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu langit-langit yang bercahaya itu mendekat. Jaraknya lebih dekat. Tidak sejauh yang klip lah. Enggak. Tapi apa? Mendekat. Pengen apa? Pengen lebih dekat. Kalau orang lebih dekat kan enak kan? Ya enggak, Pak? Bapak sama istri enakan deket-deket apa enakan jauh-jauhan? Dekat. Emang enak LDRan, Pak? Hah? Bangunnya bagus. Enakan deket apa jauh-jauhan? Dekat. Berantem lu. Kalau deket tuh berantem mulu katanya. Berantem tapi ujungnya apa? Sama kayak Pak RW ya. Ya, enakan. Sama kayak bintang itu deket, makin deket ke bumi. Makanya bercahaya luar biasa. Tuh, yaitu beda sama kita, jauh sekali. Itu dengan tanda itu tuh sudah menandakan ini anak ini luar biasa, gitu loh Pak. Bukan sembarang anak itu maksudnya. Allah sudah mencirikan, menandai tanda-tanda yang luar biasa seperti itu. Wastanarat binuriha wihadul harami warubah. Dataran rendah, dataran tinggi yang ada di tanah haram sekitar Mekah situ itu bercahaya Pak, semuanya.
Ini bener-bener terang. Kalau kayak gini masih belum terang ini, masih sekilas gitu lah. Tapi kelahiran Nabi Muhammad itu wihadun warubah, lembah dataran tinggi rendah, dataran tinggi itu semuanya bercahaya. Gak percaya Pak? Silakan. Bapak pernah nonton filmnya Nabi Muhammad lahir gak? Sekali-kali nonton Pak. Kalau nonton itu ceritanya gak jauh beda sama Al-Barjanji. Nonton film bukan animasi ya, film benar-benar yang diperankan oleh orang manusia benar. Itu ceritanya itu gak jauh beda sama yang di Al-Barjanji. Saat Nabi Muhammad lahir, Abdul Muthalib bawa Nabi Muhammad ke Ka'bah, benar filmnya. Dipanggil Abdul Muthalib, begitu dipanggil ngambil Nabi Muhammad masuk Ka'bah, doain gitu. Di saat lahir itu bercahaya, rumahnya bercahaya, bukit-bukit sekeliling. Tanah haram tahu kan Pak? Tanah haram kan bukan dataran rendah doang, dataran los, datar itu enggak kan? Banyak pegunungan, lembah dataran tinggi begitu. Itu bercahaya semuanya. Itu ceritanya enggak jauh beda sama yang ada di Ibrahim. Saya begitu, oh iya. Berarti enggak jauh beda. Gitu Pak kira-kira. Silakan kalau mau ditonton di YouTube ada kayak ini. Ya. Wa kharaja ma'hu nurun adha'at lahu qusur syamil qaisariyah. Nabi Muhammad saat lahir itu keluar cahaya, yang mana cahaya itu bisa menembus gedung-gedung yang ada di Syam. Syam tahu Pak? Syam. Bapak sering dengerin Syam tahu? Syam itu sebelah mana Pasir Gombong Pak itu? Sebelah kiri. Terus banyak pom bensin. Oh Samsat. Syam. Syam itu mana? Syam itu kalau di ini ada 4 negara yang sekarang itu, kalau sekarang itu terdiri dari Syria, Palestina, Lebanon, sama Yordania. Di 4 negara itu termasuk wilayah Syam. Jadi makanya Syam itu dulu bisa dikatakan Palestina. Syam dulu bisa dikatakan Syria. Karena mencakup 4 negara teritorial ini. Ya, sekarang udah dipecah-pecah. Kalau dulu masih apa? Syam. Nah itu Mekah, jaraknya Mekah sampai Syam kira-kira berapa kilo? Hah? Lebih dari 2 kilo. Ya, sini Surabaya tuh berapa kilo? Beratus. Itu. Nah, itu cahayanya gimana lihatnya Pak? Jangan dilihat dari dalam rumah ya, gak kelihatan. Gimana mau ngeliatin cahaya mau di dalam rumah? Di tanah lapang. Ya, atau enggak perlu naik bukit. Jadi itu gitulah. Ya, kalau sudah jauh itu bercahaya. Faro'aha man bibidahi Makkah daru wa maghna. Ya, orang-orang yang rumahnya di Mekah itu kelihatan. Melihat sinar yang ada di Syam tadi, berkah cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bangga sama Nabi Muhammad tuh kebangetan tuh, punya Nabi ya, yang Nabi lahirnya aja itu sudah kayak gitu Pak, lain daripada yang lain. Kok kita masih biasa aja sama Nabi kita, itu kebangetan. Banget itu, nggak ada apa ya di dalam hati kita, aneh. Biarin saya ngaji di Maulid Arba'in ini, saya memotivasi bapak-bapak semuanya itu mudah-mudahan selalu tertanam di hatinya mahabbah, cinta dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh Pak.
punya nabi yang sudah diistimewakan dari lahirnya aja sudah istimewa, lain daripada yang lain, dan itu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, kita kalau nggak berani kebangetan Pak. Jadi kalau ditanya dekenganmu siapa, si bos ini, kayak gitu doang kan udah bangga ya, bos ini bos itu, merasa gagah kan gitu, ya enggak? Dekengannya kayak gitu misalkan, bos ini misalkan gitu, itu aja udah merasa apa Pak? Bangga kan, ya enggak? Tapi kita nggak pernah berpikir dekengan kita itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Harusnya lebih bangga daripada juga dekengan bos-bos itu doang misalkan. Paham Pak maksudnya? Paham Pak? Harusnya lebih bangga dari itu, jauh lebih bangganya. Itu maksudnya. Dekengan kayak gitu aja udah kita bangga-bangga, minta ampun kan? Kalau orang misalkan ngejelek-jelekin lah bos kita misalkan, atau dekengan kita apa Pak kira-kira Pak? Respon kita apa? Sebagai anak buah apa? Biasa aja. Apa membela kan? Itu baru itu doang. Tapi kalau Nabi Muhammad tuh Mas, ya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Wa sadal iwan bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'a nusharwana samkahu wa sawwam. Bangunan-bangunan ya yang ada di Madain yang dipimpin oleh Raja Anusharwan. Raja Anusharwan itu dulu raja yang ada di Persia. Mana Pak? Persia. Mana itu negara Persia? Iran kalau sekarang kurang lebih. Ya dulu apa namanya? Namanya ada sahabat Salman Al Farisi, itu Persia. Ya, Persia. Itu Raja Anusharwan bangun bangunan megah istananya itu sampai rusak Pak. Raja Anusharwan ini penyembah api. Jadi rakyatnya banyak nyembah apa? Api. Itu kerajaan yang megah kayak gitu ya. Ibaratnya tuh Bapak kalau lihat dia bangunan-bangunan di Iran itu kan bangunan kayak bangunan gede-gede gitu loh. Ya dari batu besar yang gede-gede kayak gitu-gitu tuh. Nah itu rusak. Dan itu padahal sudah berjaya beratus tahun kerajaan itu gara-gara kelahirannya doang Pak. Nabi Muhammad gak nyentuh gak apa, gak ngebom gak baru lahir itu udah efeknya luar biasa itu. Kena dapat kayak kena gempa gitu. Nggak dibom sama Nabi Muhammad, ngebom kangelan bener ya, susah amat. Lahirnya doang bisa merusakkan kerajaannya. Itu Nabi Muhammad insyaallah. Wa saqata arba'asyrata min syurufatihil ulwiyah. 14 menara kebanggaan Anusharwan, kebanggaan Raja Anusharwan. Raja siapa namanya Pak? Anusharwan. 14 pilar tinggi-tinggi menara itu roboh, rusak, jatuh semuanya Pak. Ibaratnya kayak menara-menara yang misalkan apa ya, Monas misalkan, ada 14 misalkan, roboh, hancur, jatuh semuanya. Itu kayak kalau gempa itu kayak udah berapa gempa skala Richter, sampai merobohkan bangunan megah kayak gitu. Itu lahir Nabi Muhammad SAW bisa merobohkan 14 menara kebanggaan kerajaan Anusharwan. Wa kusira mulku Kisra lima asabahu wa aras. Setelah itu hancur Pak. Jadi kerajaan Kisra yang dipimpin oleh Raja Anusharwan itu hancur di saat itu. Nabi Muhammad nggak ngapa-ngapain, baru lahir ya, tapi berdampak seperti itu. Itu dari lahirnya saja itu sudah mendobrak tradisi-tradisi yang salah.
ajaran-ajaran yang salah, apalagi syariatnya. Paham Pak? Paham ya? Wa khamajatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api sesembahan orang-orang Persia tadi ya di bawah kerajaan Nusarwan itu mati Pak. Yang mana ceritanya itu api itu 1000 tahun lamanya itu gak pernah padam, gak pernah mati. Di saat Nabi Muhammad lahir itu apa? Padam. Orang pada kaget kan, lah Tuhan yang saya sembah kok mati? 1000 tahun lama kurang lebih lah, pokoknya ribuan tahun itu api gak pernah padam, disembah sama orang-orang Persia. Begitu Nabi Muhammad lahir, apa yang terjadi? Padam. Dan itu goncang itu. Raja Persia atau Raja Arussawan goncang, apa ini yang terjadi? Ada apa ini? Ini kenapa coba seperti ini? Luar biasa, gak ada yang ngebom, gak ada yang ganggu, tapi kenapa semuanya pada hancur kayak gini? Aduh, goncang Pak. Ya, goncang, gak ada apa-apa, tiba-tiba seperti itu. Nah, itu, Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Litulu'i badrihil munirati wa isyrati muhayya. Kenapa? Karena tampak sinarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kalah sama nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalah dengan cahayanya yang keluar di saat Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi cahaya doang. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu Pak. Kayak gini. Kok nggak sampai bangga sama Nabi Muhammad, Nabi kita? Itu kebangetan. Wes, gitu. Mudah-mudahan kita nanti yang seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, apapun sembahyang, apapun dosa kita, tapi tidak menjadi kebahagiaan kita loh ya. Yang mana dalam diri kita ada rasa mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti kelak diakui dan bersama beliau nanti di surga. Menyerbal antaman ahbabta, tama'aman ahbabta itu kemarin. Masya Allah. Wa ghadas buhairatu sawat wa ganas bainaha madani wa kum min biladil ajamiyah. Danau sawah, namanya itu sawah. Danau apa? Danau sawah itu kering. Wajib pas ketika bahwa kifamujiyat saja dia Nabi Uhadikal Miyah. Tidak ada aliran air lagi. Danau yang tadi itu gak pernah surut Pak. Itu danau yang masih ada di sekitar Persia. Ya, masih di wilayahnya siapa? Raja Anusar. Itu surut. Ini benar-benar hancur kerajaan ini. Sumber air mati, sesembahannya mati, apa kemegahan bangunannya roh, benar-benar tanda kehancurannya kerajaan ini. Itu efeknya nur atau cahaya yang keluar di saat Nabi Muhammad lahir Sallallahu. Paham ya Pak ya? Nabi Muhammad, Masya Allah. Wa fa'adwa di samawati wa hiya mafazatu fi falatin wa bariyah. Di lain daerah, di lain tempat itu ada padang pasir, ya, di tanah wabaria padang pasir yang sebetulnya tidak ada air sedikit pun. Itu saat Nabi Muhammad lahir itu nyumber, namanya Samawah, Danau Samawah. Yang tadinya nggak ada air di padang pasir itu seperti apa ya? Apa kalau di berbahasa itu? Kalau ada padang pasir terus ada mata airnya itu, oase. Jadi orang melewat padang pasir situ panas terik, ada air, secerca air itu kok menjadi penyegar, oase. Itu Nabi Muhammad saat lahir, ya, Masya Allah. Itu
itu daerah Mekah. Itu kan efeknya luar biasa. Lam yakun biha qablu ma'un yanfa'u lidzam'anillah. Yang mana sebelum tidak ada sumber air di situ. Tapi di saat Nabi Muhammad lahir itu ada Pak puasa di situ di padang pasir. Dan sepertinya wa kana maulidu sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'fi bil irasil makkiyah. Kelahiran Muhammad itu yaitu tempat yang mana tidak boleh ya di tempat yang ma'ruf bil irasil makkiyah, yaitu di tanah Makkah. Lahirnya di mana Pak? Mekah, ya. Jadi jangan salah, Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, tapi wafatnya di mana? Madinah, di tempat yang lain, tidak di tanah kelahirannya. Wal baladil ladzi la yubadu syajaru wa la yuqtala khulah, yaitu daerah negara yang mana tidak diperbolehkan memotong kayu. Berarti di mana Pak? Mekah, tanahan. Oh nggak boleh potong kayu? Iya. Kalau Bapak lagi ihram, itu pantangannya atau larangannya apa Pak? Salah satunya tidak boleh motong kayu. Nanti kalau Bapak ihram haji nggak boleh ya Pak, kena dam kan? Ya, nggak boleh motong kayu di situ. Kumpul suami istri nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu di tanah haram. Jadi Nabi Muhammad lahir itu tanah haram situ. Waktu lifa fi ami wiladati wa fi syariha wa fi yaumiha ala qawlil ulama'i marwiyah. Kelahiran Nabi Muhammad itu diperdebatkan. Banyak yang berpendapat itu tidak di tanggal 12 Rabiul, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, Ramadan, ya, tidak di tanggal 12 Rabiul Awal, tidak, ya, itu khilaf. Tapi warrajihu annaha qubaila fajr yaum ini thaniya asyra syahr Rabiul Awal min amil fil ladzi saddahu Allahu anil harami wa hama. Tapi menurut kaul yang rajih, menurut kaul yang unggul, ya, Nabi Muhammad itu lahir sebelum fajar subuh. Enggak sore Pak, Nabi Muhammad lahir itu sebelum fajar subuh. Tidak malam seperti ini habis isya, enggak. Sore enggak, ya. Di hari Senin, enggak malam Jumat Pak, enggak. Apalagi Jumat Kliwon, enggak. Ya. Di hari Senin sebelum fajar subuh, ya. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di tahun gajah. Tahun gajah, tahun gajah Pak ya? Ya sering. Itu tahun yang mana waktu itu sebelum, ada yang mengatakan 50 hari sebelum Nabi Muhammad itu lahir, itu terjadi peristiwa itu Pak. Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, di tengah perjalanan sebelum nyampe ke tanah haram itu sudah dilempari oleh apa? Nah itu mengatakan itu, ya, seperti itu, sampai Raja Abraha dan pasukannya itu seperti kulitnya itu seperti daun yang dimakan ulat, Pak. Daun yang dimakan ulat tahu? Bolong-bolong itu loh. Nah, tahu kan? Daun kalau dimakan ulat kayak apa? Nah kayak gitu. Itu sampai kayak gitu Pak. Ditolak sama Allah. Saddahullahu anil haram wa hamam. Makanya peristiwa itu dikenang dengan nama tahun gajah. Kenapa? Karena pasukannya menggunakan, sama seperti tahun 2004 ada peristiwa besar, yaitu peristiwa tsunami. Makanya disebut tahun, atau tahun 2019 ada virus yang nakal, yang gak boleh kemana-mana, banyak yang positif sakit ya, positif hamil ya, ngurung terus, gak boleh keluar, bener gak? Ada di sini pengalaman positifin di corona, masa corona, ya, itu disebut tahun apa?
Tahun Covid. Ya, itu kira-kira kan dikenang begitu. Sama waktu itu kelahiran Nabi Muhammad dikenang peristiwa yang besar, aneh. Ada pasukan gajah dilemparin sampai kulitnya itu seperti daun yang dimakan ular. Dikenang dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir di tahun itu, makanya disebut lahirnya tahun gajah. Kalau Masehinya itu kurang kalau nggak salah tahun 571 Masehi. Bulannya bulan April, ya. Nah itu sedikit mungkin cerita surah Nabawiyah tentang saat Nabi Muhammad lahir, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita semuanya mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan bisa berjumpa nanti di hari kiamat dan berkumpul bersama beliau. Amin. Biridillah wa bi syafaati Rasulillah wa ala kulli sholihah nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma shalli semuanya ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wallahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.